One Punch Man Chapter 192. Sampul halaman depan kali ini kita melihat Saitama dengan mudahnya dia mengangkat dua black hole. Dari sampul ini Murata Sensei menunjukkan seberapa kekuatan dari emas-emas botak yang satu ini. Chapter dibuka, lanjutan dari chapter sebelumnya. King menawarkan dirinya untuk menjadi muridnya Bang. Bang berkata, "Jadi kau ingin meningkatkan kekuatan levelmu saat ini?" King, dulu aku juga memiliki pemikiran yang sama denganmu. Kalau saja aku memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang bisa mengalahkan segala macam kejahatan, mempunyai pemikiran seperti itu. Tapi itu mustahil. Garo juga memiliki pemikiran yang sama, itulah yang menyebabkan kehancuran baginya. Sebuah pilar dan sekokoh apapun tidak akan bisa menegakkan kedamaian sendirian. Di saat ini, para monster merajalela daripada yang kuat mendapatkan kekuatan untuk diri mereka sendiri. Bukankah lebih baik memberikan kekuatan pada orang yang lemah? Itulah tujuanku. Jadi apa kau ingin bergabung dengan orang tua ini? King menjawab, "Tidak bang, dan bukan itu maksudku. Apa yang aku ingin katakan bukan selevel ini. Ini hanya masalah yang sangat sederhana. Aku ingin kuat karena aku ini lemah. Aku bukan orang yang kuat seperti semuanya yang dipikirkan. Itu semua adalah kebohongan. Sebenarnya aku ini sangat lemah." Charanko tampak shock mendengar dari pengakuan King. Charanko menjelaskan kalau selama ini yang ia dengar tentang King itu adalah kebohongan. King hanya menjawab, "Iya, itu benar. Itu semua hanyalah kebohongan." Charanko terus berbicara lalu Bang menyuruh untuk diam berbicara. Bang berkata kepada King, "Sudah wajar kau punya banyak penggemar seperti Charanko yang memujamu sebagai manusia super kuat. Tapi kau tidak boleh terbebani oleh ekspektasi besar itu, King. Kau punya rasa tanggung jawab, tidak perlu memikirkannya. Kau tidak perlu menanggung beban seperti itu. Kau memiliki banyak teman, bukankah itu gunanya sebuah asosiasi? Kelihatannya kau sekarang kehilangan semangat, tapi sekarang aku lebih tenang setelah mendengar perkataanmu. Semakin kuat seseorang maka akan semakin kuat kekurangannya. Selama tetap mengingat itu, kau akan tetap menjadi kuat." King tampak gelisah, dia mengatakan, "Bang San, apa kau tahu? Apa yang aku katakan? Apa yang aku maksud itu berbeda." Kemudian King menemui Bom yang sedang berlatih di atas tumpukan batu. Bom berkata, "Jadi yang aku dengar kau ingin kekuatan yang berbeda. Aku tidak mengerti apa yang dipikirkan adikku saat dia mengarahkanmu padaku. Tapi tidak peduli selama berapapun kau berlatih di sini, kau tidak akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Tidak seperti pertahanan diri dari tinju aliran air Bang yang dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya saat serangan balasan." Kemudian Bom menghantamkan batu yang dia pijaki saat ini dan menjadi sebuah pilar. Bom berkata, "Tinju angin puyuh pemotong besiku yang berfokus pada serangan dapat membunuh musuh yang kuat secara instan selama dapat menyerangnya lebih dulu. Tapi tentu saja kau jauh lebih baik dari taktik murahan ini." King seperti mengeluarkan aura pembunuhnya, tapi Bom mengatakan, "Tidak perlu khawatir, aku tidak terintimidasi dan aku tidak menganggap ini bagian provokasi lalu bertarung denganmu. Aku sekarang tidak muda lagi, malahan aku ingin memberikan sebuah surat untukmu." King diberi sebuah surat dari Bom. Bom berkata, "Pergilah ke sana, berlatih Qigong tradisional, itu akan membantumu untuk menenangkan aura pembunuhmu." Tak lama menunggu, King langsung datang ke tempat yang disuruh oleh Bom. Ketua dari dojo itu mengatakan, "Jadi ini surat dari Bob San. Itu mustahil. Memangnya apa yang diharapkan belajar dari dojoku? Aku menyadari dengan keberadaan Qigong gaya Kingmu, itu pasti sangat menakutkan. Maafkan aku tidak sanggup membantumu menciptakan teknik rahasia untuk gaya Qigongmu. Tapi aku tahu sekelompok orang-orang yang ganas menyukai pertarungan. Latihan mereka mungkin akan berbahaya, tapi orang seperti pasti akan baik-baik saja." Lalu King mendatangi tempat pelatihan tersebut dan mereka yang berlatih di sana merasakan ketakutan dengan datangnya King. Tiba-tiba ingin ikut berlatih. Mereka mohon kepada King, dia berkata dengan mengeluarkan banyak keringat, "Aku mohon jangan habisi kami. Kami akan beritahu ke arah yang benar." King tidak menyerah, dia terus mendatangi setiap tempat pelatihan atau dojo yang lain. Tapi hasilnya nihil. Mereka menganggap kedatangan King yaitu untuk menghancurkan dojo mereka. Ini membuat King semakin kesal. King dengan rasa frustasi dalam hatinya mengatakan, "Tidak ada yang mau menerimaku dan tidak ada yang mau mendengarkanku. Seberapa besar mereka melebih-lebihkanku. Aku berputar seharian dan hari semakin gelap. Dan ini adalah dojo yang terakhir aku kunjungi."
King menemui dojo terakhir yang akan dia kunjungi saat ini. Tempat dojo ini berada di pegunungan. Ternyata dojo ini yang direkomendasikan King untuk pergi ke tempat gunung tersebut. Dia mengatakan, "Kurasa hanya itu satu-satunya tempat untuk pergi seseorang seperti dirinya. Seseorang yang sudah mencapai batasnya tapi masih ingin mendapatkan lebih." Tujuan terakhir untuk seseorang yang hidup dengan cobaan dan kesengsaraan tiada akhir. Hanya King sendirilah yang bisa menenangkan dirinya. Ditambah lagi aku sangat takut padanya, jadi aku mengirimkan dirinya sejauh mungkin dariku. Kemudian King mulai masuk gua itu. King berkata bahwa dia kesini untuk berlatih. Tapi setelah tahu orang yang dia bicarakan adalah tengkorak, King sangat shock. Dalam hati King berkata, aku pernah melihat ini seperti di anime. Dia tinggal di sini dan bermeditasi tentang masa lalu dan masa depannya. Sampai menemukan jawaban sejati, ini adalah latihan tipe seperti itu. King langsung lari menuruni dari gua tersebut. Di saat dia turun, dia bertemu dengan sosok monster yang mirip seperti Manako. Tapi monster itu juga lari bersembunyi. Dan akhirnya King kembali bermain bersama Saitama. King berkata, ini benar-benar tidak berhasil. Padahal aku sudah berusaha. King dengan perasaan yang frustasi, dia tetap memenangkan permainannya dengan Saitama. Sedangkan Saitama tampak sangat kesal. King berkata, sama seperti game ini, aku sama sekali tidak kuat. Semakin banyak bahaya yang dihadapi oleh dunia ini, semakin banyak kebohongan tentangku. Apa yang harus aku lakukan? King tampak menangis. Saitama yang heran, dia menyarankan King untuk melatih ototnya. Kemudian ada seseorang yang membunyikan bel pintunya. King bertanya apakah Genos yang ikut pindah ke sini. Saitama menjawab kalau dia tinggal sebelah kamarnya dan mengusir pahlawan lain. Dan yang datang adalah Fubuki, sepertinya dia membawa sesuatu makanan. Fubuki berkata, Saitama, aku dengar kau sekarang dipromosikan menjadi pahlawan kelas A. Tanpa menjawab, Saitama langsung menutup pintunya. Fubuki kesal dan Saitama bertanya ada perlu apa dia menemui dirinya, apa dia ingin melatih ototnya juga. Fubuki menjawab grup Fubuki yang bertujuan untuk mengubah kebijakannya dan dipromosikan menjadi kelas A telah memutuskan bahwa mulai sekarang semua orang akan tetap berada di kelas B. Tiba-tiba anjing Saitama melompat mengambil makanan yang Fubuki bawa. Fubuki kesal, dia langsung merebutnya kembali. Saitama bertanya-tanya apakah makanan itu untuk anjingnya. Lalu Fubuki pergi bersama grupnya menaiki mobilnya, tapi dari belakang anjing Saitama mengikuti mereka. Tiba-tiba ada monster itu muncul menyerang grup Fubuki. Fubuki tentunya membantu mereka, tapi anjing Saitama ikut membantu menyemburkan dan meledakkan monster itu hanya sekali serang. Dan akhirnya anjing itu diberi makanan yang Fubuki bawa barusan. Berakhir chapter kali ini. Di chapter ini kita melihat perjuangan King untuk menjadi kuat sungguhan. Tapi nyatanya, semua tempat dojo menolaknya karena mereka berpikir King itu sudah kuat, untuk apa dia ingin melatih dirinya lagi, dan takut dojonya dihancurkan oleh King. Dan sampai di sini dulu untuk review manga One Punch Man chapter 192. Sampai ketemu lagi di review manga lainnya, dan sampai ketemu lagi.